keagamaan, tentu saja inflasi ini akan sangat berpengaruh dan mungkin bisa melonjak tinggi pada saat masuk di hari-hari besar keagamaan. Dan ini juga sangat berpengaruh terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Back kembali sebelumnya tadi. Ini tadi yang kami sampaikan bahwa di tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi Makassar itu drastis minus, turun sampai di minus 1,27. Tetapi kita di 2023 sudah bisa bangkit kembali di 586. Ya, izin Pak Sekban 2 menit lagi. Baik, ya oke, lanjut. Lanjut saja, lanjut. Itu beberapa tadi kondisi yang capaian. Kemudian di tahun 2024 dan 2025 beberapa target-target indikator yang menjadi kinerja utama Kota Makassar itu kita harapkan juga akan semakin meningkat, dan beberapa juga yang kita harapkan menurun. Seperti umpamanya indeks pembangunan manusia kita berharap di tahun 2025 itu 8,4, dan yang utama lagi itu terkait dengan angka kemiskinan. Angka kemiskinan ini kita juga berharap ini semakin turun, angka kemiskinan. Kemudian Gini ratio juga kita berharap ini juga menurun di 3,88 indeks tersebut. Saya kira itu. Lanjut, ini ada beberapa. Kemudian strategi untuk Kota Makassar di tahun 2025 itu yang pertama kita tetap memperhatikan RPJMD kita, yaitu yang pertama peningkatan kualitas sarana prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik. Ini khusus di urusan kependidikan. Dan yang kedua pengendalian inflasi dan peningkatan kesempatan berusaha. Kita tidak bisa tetap harus memperhatikan terkait dengan inflasi ini dan kesempatan berusaha tersebut, karena ini sangat berpengaruh terhadap penyediaan lapangan kerja dan untuk menurunkan pengangguran. Kemudian yang ketiga, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di tahun 2025 itu juga kita masih menjadi suatu strategi kita. Kemudian yang keempat, penguatan agenda reformasi birokrasi. Yang kelima, penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gerakan masyarakat penguatan imunitas. Kemudian yang keenam, perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin. Ketujuh, pemulihan ekonomi melalui perluasan lapangan usaha. Dan yang kedelapan, penguatan aktivitas ekonomi pada sektor utama penunjang ekonomi daerah Kota Makassar. Yang kesembilan, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan. Dan yang ke-10, peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini juga sebagaimana yang kita harapkan pada saat kita melakukan rakorsus dengan tema untuk penurunan atau low carbon. Kita berharap ini akan semakin intens, dengan juga kita berharap di tahun 2025 ini kita lebih spesifik lagi dalam rangka penurunan emisi tersebut. Lanjut. Kemudian untuk arah kebijakan di tahun 2025 itu yang pertama kita masih tetap di pemulihan kesehatan dan pemantapan imunitas pasca pandemi COVID, karena kita tidak bisa pungkiri ini masih tetap kita lakukan. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Ketiga, peningkatan kapasitas dan kualitas serta pemberdayaan tenaga medis. Keempat, penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis. Kelima, pengembangan ekonomi kreatif, dalam hal ini usaha rintisan startup. Keenam, penguatan city branding, citra Kota Makassar, di mana kita sudah punya sebenarnya branding kota itu makan enak. Kemudian 8, revitalisasi fasilitasi pengelolaan sampah, pedestrian dan saluran drainase perkotaan. Ke-9, penyusunan rencana pembangunan transformasi massal. Ke-10, penyediaan fasilitas pemerintahan yang sombere dan smart. 11, peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum. Ke-12, peningkatan lorong produktif berbasis lingkungan hidup. Ke-13, pengurangan resiko bencana. Ke-14, mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ini adalah arah kebijakan Kota Makassar di tahun 2025. Next, lanjut. Ini adalah program prioritas selama 5 tahun dari pemerintah Kota Makassar yang dalam rangka untuk pencapaian visi misi pemerintah Kota Makassar. Ada 24 program strategis, yaitu yang pertama revolusi pendidikan, perkuatan keimanan umat, 1.000 beasiswa anak lorong berprestasi, 10.000 skill training gratis. Izin Pak Sekban, habis waktunya. Habis. Saya selesaikan dulu.
moderator. Ini untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman SKPD agar tetap memperhatikan pencapaian daripada misi pemerintah Kota Makassar periode 2021-2006, di mana ada 24 program strategis yang tentu dalam menganggarkan nantinya tetap memperhatikan program strategis tersebut, mana program strategis yang sudah mencapai, yang sudah tercapai, dan mana yang belum, agar kiranya memperhatikan capaian-capaian atau evaluasi yang telah kita lakukan selama 3 tahun 2021, 22, 23, sehingga untuk dianggarkan kembali di tahun 2025 dan terakhir di tahun 2026. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, beberapa arah kebijakan, strategi, kemudian visi misi dan program strategis dalam rangka mencapai misi pemerintah Kota Makassar 2021-2026. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Tadi ada beberapa highlight dari Pak Nur dalam pemaparannya bahwa ada arah kebijakan yang harus diperhatikan oleh para SKPD Kota Makassar dalam menunjang visi dan misi yang sudah tertuang dalam RPJMD Kota Makassar, serta target-target kinerja yang harus kita capai dalam perencanaan kita di 2025. Kita kasih applause untuk Pak Nur atas pemaparannya. Berikutnya saya kasih kesempatan kepada Bapak Idam Saputra, SEMSI dari BPKAD Kota Makassar, yang akan memaparkan terkait arah kebijakan belanja Kota Makassar tahun 2025. Kepada Pak Idam kami persilakan Pak, waktu 10 menit. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Forum Musrembang tingkat kota tahun 2025. Izin kami dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar akan memaparkan terkait dengan kebijakan belanja di tahun 2025, di mana sesuai dengan kebijakan terkait dengan belanja kita berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana pada norma umum penyusunan APBD ada 4 yang menjadi perhatian sesuai dengan PP 12 tahun 2018, di mana disebutkan di pasal 23 yang ada 4 yang menjadi penekanan. Yang pertama adalah belanja sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang kedua adalah berdasarkan dokumen perencanaan. Ketiga, fungsi APBD. Dan keempat adalah belanja daerah. Sesuai dengan yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan daerah, di mana APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Jadi harus seimbang antara pendapatan dan belanja. Selanjutnya terkait dengan dokumen perencanaan. APBD disusun dengan mempedomani RKPD, KUA PPAS, dan RKA. Ini yang selalu menjadi perhatian terkait dengan penyusunan APBD. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan fungsi APBD, di mana fungsi APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, serta stabilisasi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan belanja daerah, di mana setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa belanja daerah seperti yang dana transfer pasti ada dasar hukum berdasarkan Perpres yang setiap tahun dikeluarkan. Next, selanjutnya untuk struktur APBD, di mana struktur APBD ada 3 komponen. Yang pertama adalah terkait dengan pendapatan, belanja, serta pembiayaan.
Di pendapatan ada jenis belanja terkait dengan PAD, yang kedua adalah terkait dengan pendapatan transfer, dan yang ketiga adalah terkait dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya terkait dengan belanja. Belanja ada 4 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah terkait dengan belanja operasi. Yang kedua adalah belanja modal. Yang ketiga belanja tidak terduga. Dan yang keempat adalah belanja transfer. Berikutnya terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan ada 2, terbagi atas 2. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan, dan yang kedua adalah terkait dengan pengeluaran pembiayaan. Next. Selanjutnya kalau kita Selanjutnya terkait dengan belanja daerah terdiri dari 4 komponen belanja. Ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Di mana untuk belanja operasi terbagi atas 6 jenis. Belanja modal terbagi juga atas 6 jenis. Yang ketiga adalah belanja tidak terduga. Yang keempat adalah belanja transfer terbagi 2. Selanjutnya terkait dengan belanja operasi, kita berbicara terkait dengan ada 3 komponen dalamnya. Yang pertama adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah dan bantuan sosial. Hal ini yang sangat penting dikarenakan untuk belanja pegawai, pertama belanja pegawai ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan rencana penerimaan PNS dan P3K di tahun 2025. Selanjutnya, belanja pegawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa belanja pegawai maksimal 30%, tidak boleh melampaui. Dan apabila melampaui, kita diberikan waktu untuk maksimal harus memenuhi sebesar 30%. Hal ini yang betul-betul harus diperhatikan terkait dengan belanja pegawai. Selanjutnya juga terkait dengan di penganggaran mengenai akres untuk belanja pegawai, di mana akres belanja pegawai yang disebutkan di peraturan perundang-undangan dan setiap tahunnya diturunkan disebutkan di pedoman teknis penyusunan APBD bahwa untuk belanja pegawai akres maksimal 2,5%, di mana dari akres ini terdiri dari jumlah belanja pegawai, gaji dan tunjangan. Selanjutnya terkait dengan belanja barang dan jasa, di mana belanja barang dan jasa kita mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Yang perlu menjadi perhatian juga terkait dengan belanja jasa, memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program. Selanjutnya terkait dengan belanja hibah dan bantuan sosial, di mana belanja hibah dan bansos kita berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah yang bersumber dari APBD. Perlu kami sampaikan terkait dengan hibah, karena hibah ini yang selalu menjadi penekanan di peraturan perundang-undangan, dan perlu menjadi perhatian bahwa hibah sudah harus rampung di tahapan RKPD. Tidak ada lagi hibah yang dimasukkan setelah tahapan RKPD, mulai dari pengusulan sampai dengan persetujuan TAPD sudah harus rampung di tahapan RKPD. Dan juga untuk pengusulan hibah, pengusul hibah tidak setiap tahun, dikecualikan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi seperti yang ada masjid, lembaga,
lembaga kemasyarakatan itu tidak diperkenankan setiap tahun. Selanjutnya, next, terkait dengan belanja modal. Belanja modal pun yang harus menjadi perhatian, dikarenakan belanja modal ada 3 yang penekanan. Yang pertama adalah belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Izin Pak Kabid 2 menit Ya, lagi. makasih. Selanjutnya adalah nilai aset tetap dianggarkan dalam belanja modal tersebut sebesar harga beli atau bangun aset. Jadi terkait hal itu disebutkan di peraturan perundangan bahwa ini adalah full costing, menghitung biaya keseluruhan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, terkait dengan belanja tidak terduga. Di belanja tidak terduga terbagi dalam 2 jenis, yaitu belanja tidak terduga dapat digunakan apabila kondisi yang darurat dan kondisi mendesak, di mana kondisi darurat adalah yang meliputi terkait dengan bencana, sedangkan mendesak ada 4, yaitu ada 3, maaf. Yang pertama adalah kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesehatan. Selanjutnya untuk pengeluaran daerah yang berada di luar kendali dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pengeluaran daerah yang apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah atau masyarakat. Next. Selanjutnya terkait dengan kondisi belanja daerah. Kalau kita melihat dari tabel di atas bahwa kondisi belanja daerah dari 2022 dan sampai dengan 2026. Kalau kita membandingkan antara tahun 2024 tahun ini dengan tahun depan, ada peningkatan. Yang pertama terkait dengan belanja, jumlah nilai belanja dari tahun 2024 sebesar 4,6 triliun meningkat menjadi 4,9 triliun. Selanjutnya untuk belanja modal, di mana belanja modal di tahun 2024 sebesar 1 triliun lebih, di 1 triliun 156, dan untuk tahun 2025 meningkat menjadi 1 triliun 366 miliar lebih. Selanjutnya untuk belanja tidak terduga tetap sama, dan untuk belanja transfer kita masih menunggu dari peraturan dari pemerintah pusat. Next. Terkait dengan kebijakan penganggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan mendukung visi misi Wali Kota Makassar dan program pemulihan ekonomi Kota Makassar. Selanjutnya adalah pemenuhan belanja pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal. Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 terkait belanja yang dilakukan, asistensi harus lebih cepat pada tahapan penyusunan dokumen. Selanjutnya penerapan aplikasi SIPDRI, dan yang terakhir adalah penggunaan ASB, HSPK, SBU, dan SSA. Next. Ini juga yang menjadi perhatian terkait dengan pengelolaan dana kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan terbagi berdasarkan Permendagri 130, terbagi atas 2. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, dan yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat kelurahan. Next. Izin Pak Kabid, waktunya sudah habis. Baik, mungkin itu penyampaian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Ada beberapa highlight dari pemaparan Pak Kabid anggaran tadi, bahwa belanja kita kebijakannya diarahkan untuk mendukung visi dan misi RPJMD. Yang kedua adalah untuk memenuhi pelayanan dasar, SPM, dan pemulihan ekonomi. Kita kasih applause kepada Pak Idam. Yang berikutnya pemateri keempat, Bapak Fuad F. Afandi, SE MSI.
Sekretaris Badan Pendapatan Kota Makassar yang akan membawakan paparan terkait dengan kebijakan pendapatan Kota Makassar. Jadi beliau ini sangat penting, kita tidak bisa melaksanakan program dan kegiatan serta menyusun belanja kalau kita tidak tahu berapa proyeksi pendapatan yang akan kita susun di 2023. Kami persilakan Pak Sekban, waktu 10 menit Pak Sekban. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, Bu Suci, Pak Nur dan Pak Idam. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SKPD Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat struktural Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para ketua LPM, para NGO, para undangan, dan rekan-rekan pers yang sama kami hormati. Izinkan kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menyampaikan beberapa hal terkait dengan gambaran ataupun proyeksi untuk pendapatan asli daerah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2025. Next. Sebagaimana tadi telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Moderator bahwa tahapan musyawarah ini merupakan tahapan yang telah diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Tadi juga disampaikan sebelumnya oleh Pak Nur Kamarul bahwa salah satu yang paling utama yang perlu dipedomani dalam penyusunan perencanaan adalah terkait dengan visi dan misi pemerintah Kota Makassar. Terkait dengan pendapatan sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021 dan tahun 2026. Pendapatan ini bersesuaian dengan misi pertama pemerintah Kota Makassar, yaitu terkait dengan revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Yang mana dalam misi pertama ini terdapat subprogram ke-6, yakni menuju PAD minimal 2 triliun. Jadi kalau Pak Wali sekarang sering menambahkan istilah minimal 2 triliun. Next. Nah, sekaitan dengan pencapaian misi tersebut dan jika kita berbicara perencanaan, hal yang paling utama kita lakukan adalah melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan capaian penerimaan kita pada tahun sebelumnya. Di atas Bapak Ibu dapat melihat bahwa pada tahun 2023 yang kemarin, alhamdulillah setelah berhasil meraih posisi tertinggi pada tahun 2022, realisasi PAD Kota Makassar itu kembali memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah pemerintah Kota Makassar, yang mana alhamdulillah sudah berhasil mencapai angka 1,5 triliun pada tahun anggaran 2023. Ini artinya untuk RPJMD kita tahun 2021-2026 sudah boleh dikatakan sudah lebih dari separuh jalan untuk mencapai PAD 2 triliun. Next. Dari 4 komponen PAD, ini merupakan gambaran yang pertama terkait dengan realisasi pajak daerah. Realisasi pajak daerah, Bapak Ibu bisa lihat di atas, setelah mencapai realisasi tertinggi pada tahun 2022, sama halnya sejalan dengan realisasi PAD kita, realisasi pajak daerah kita alhamdulillah mampu menembus kembali, memecahkan rekor sejarah kembali pada tahun 2023, mencatatkan realisasi sebesar 1,38 triliun lebih. Kemudian next, selanjutnya untuk retribusi daerah, memang masih belum menunjukkan kinerja yang cukup positif. Untuk retribusi daerah terdapat beberapa kondisi-kondisi yang dialami oleh sejumlah OPD pengelola retribusi, yang mana kalau kita lihat realisasinya pada tahun 2023 itu mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 68,2 miliar lebih. Next. Kemudian selanjutnya komponen PAD yang keempat, ini merupakan gambaran dari realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini merupakan kinerja dari teman-teman BUMD, kemudian juga merupakan penerimaan dari penyertaan modal kita pada badan usaha milik negara, yang mana kalau kita lihat realisasi pada tahun 2023 alhamdulillah ada peningkatan dengan realisasinya tercatat sebesar 27,2 miliar lebih. Next.
Selanjutnya komponen PAD yang keempat yaitu terkait dengan realisasi lain-lain PAD yang sah. Kalau kita lihat ini juga belum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, yang mana pada tahun 2023 yang lalu ada penurunan, realisasinya tercatat sebesar 108,62 miliar lebih. Nah, itu merupakan gambaran dari realisasi PAD kita, yang merupakan bagian yang perlu menjadi bagian evaluasi dalam menentukan proyeksi pendapatan untuk tahun 2025. Selanjutnya, next, terkait dengan capaian pajak daerah, izin Bapak Ibu perlu kami laporkan, tentunya ini tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini khususnya untuk terkait dengan pajak daerah, yang mana pada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, perjalanannya telah melahirkan inovasi aplikasi Pakinta yang alhamdulillah sekarang sudah digunakan oleh masyarakat kita semua dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Next, yang mana kalau kita lihat dari realisasi pajak daerah sebesar 1,3 triliun lebih, sebesar 993 miliar lebih itu realisasinya melalui kanal digital. Yang pertama kalau kita lihat untuk pembayaran pajak melalui internet, mobile dan SMS banking, ada pertumbuhan peningkatan sebesar 33,83%. Kemudian ini yang cukup tinggi, pertumbuhan pembayaran pajak melalui KRIS, masyarakat kita ada pertumbuhan melakukan pembayaran pajak itu peningkatannya sebesar 269%. Kemudian pertumbuhan dari pembayaran pajak melalui e-commerce, yaitu melalui Gojek, ShopeePay, Tokopedia, Link Aja, ada pertumbuhan sebesar 139,5%. Tentunya kami harapkan ke depan seluruh masyarakat kita, sebagaimana dengan keinginan Bapak Wali Kota Makassar untuk mewujudkan Makassar Somber dan Smart City, bisa semakin mengoptimalkan kanal-kanal pembayaran digital dalam pembayaran pajak dan retribusi. Next, selanjutnya Bapak Ibu, ini merupakan proyeksi gambaran dari PAD Kota Makassar untuk tahun 2025, yang mana Bapak Ibu bisa lihat untuk proyeksi di tahun 2025 ini masih berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026. Untuk pajak daerah ditargetkan sebesar 2,18 triliun lebih. Kemudian untuk retribusi daerah ditargetkan sebesar 230,55 miliar lebih. Selanjutnya hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan ditargetkan sebesar 64,82 miliar lebih. Dan yang terakhir lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar 149,83 miliar lebih. Sehingga total proyeksi pendapatan yang merupakan sumber pembiayaan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, untuk salah satu sumber pembiayaan untuk belanja kita di tahun 2025 totalnya sebesar 2,62 triliun lebih. Next, secara komposisi kalau kita lihat proyeksi tersebut di atas, memang komposisi terbesar ada pada komponen pajak daerah. Komponen pajak daerah 83%, kemudian retribusi daerah 9%, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah 2%, dan hal lain PAD yang sah komposisinya sebesar 6% dari proyeksi PAD kita. Next, untuk pajak daerah Bapak Ibu sekalian, insya Allah tahun 2025 ini, tahun depan merupakan babakan yang baru bagi kita di pemerintah Kota Makassar, karena pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ada restrukturisasi jenis pendapatan, termasuk restrukturisasi pajak daerah, sehingga total ada 8 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Makassar, yaitu PBPP 2, BPHTB, kemudian ada pajak barang jasa tertentu. Ini merupakan restrukturisasi penggabungan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak sarang burung, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak reklama, pajak hiburan. Selanjutnya yang keempat ada pajak reklama, kemudian selanjutnya pajak air tanah, kemudian ini yang keenam dan ketujuh merupakan komponen baru, yaitu opsi PKB dan opsi BBNKB. Kemudian yang terakhir ada pajak sarang burung walet. Next, selanjutnya untuk retribusi daerah,
Untuk retribusi daerah, yang pertama ada retribusi jasa umum, ada retribusi pelayanan kesehatan, ini dikelola oleh Dinas Kesehatan. Kemudian ada retribusi persampahan, ini dikelola oleh 14 kecamatan lingkup pemerintah Kota Makassar. Kemudian ada retribusi retribusi pelayanan penyediaan kagus oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan retribusi pelayanan tira dan tira ulang oleh Dinas Perdagangan. Kemudian retribusi jasa usaha, ada retribusi pemakaian kekayaan daerah, di dalamnya ada Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan, Bapenda, dan Dinas Pariwisata. Kemudian ada retribusi tempat pelelangan, yaitu Dinas Perikanan, ada retribusi penyeberangan orang, Dinas Perhubungan, dan ada retribusi penjualan produksi usaha, ada Dinas Perdagangan. Dan yang terakhir, yaitu terkait dengan retribusi presiden tertentu, ada retribusi persetujuan bangunan gedung, yaitu Dinas Penataan Ruang, ini merupakan bentuk baru dari IMB. Kemudian ada retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang dihandle oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Next. Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, ada 3 komponen. Izin Pak Segmen 2 menit lagi. Siap. Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, ada 6 BUMD kita. Kemudian bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, yaitu dari Bank Sulselbar dan dari PT Kima. Kemudian bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik swasta, yaitu dari PT GMTD. Next. Kemudian ini komponen yang keempat, yaitu lain-lain PAD yang sah. Ada hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, yaitu SKPD yang pengelola ada Dinas Pertahanan dan BPKAD. Kemudian ada jasa giro, ini juga oleh BPKAD. Kemudian ada penerimaan dari komisi potongan dan bentuk lain, ada Dinas Lingkungan Hidup, yaitu penerimaan dari UPTD pengelolaan daur ulang sampah. Kemudian ada potensi penerimaan nanti tahun depan dari Dinas Koperasi dan UKM terkait dengan inkubator UMKM. Kemudian ada pendapatan dari pengembalian pendapatan dari BPKAD, dan yang terakhir yaitu pendapatan BULD pada RSU Daya dan Puskesmas dan Lingkup Kota Makassar. Next. Kemudian ini beberapa faktor yang mempengaruhi PAD kita di tahun anggaran 2025. Yang pertama, potensi Kota Makassar sebagai destinasi mais diharapkan mampu mendongkrak pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong berkembangnya investasi. Kemudian branding Makassar Kota Makan Enak ini sangat memberikan dampak kepada mendongkrak ekonomi masyarakat, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan juga berdampak khususnya kepada penerimaan pada pajak PBJT restoran dan PBJT hotel. Kemudian selanjutnya yang berpengaruh kepada penerimaan PAD kita pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ada sejumlah potensi baru dari pajak dan retribusi. Kemudian dengan adanya lorong wisata, pembangunan dan perbaikan infrastruktur diharapkan mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kemudian digitalisasi juga sangat penting peranannya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya yang terakhir, komponen yang mempengaruhi PAD kita adalah terkait dengan perencanaan dan penganggaran belanja yang terukur dengan mengedepankan prinsip efisiensi sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Next. Ini merupakan sejumlah strategi baik itu dari pajak daerah dan retribusi daerah, mulai dari pengembangan aplikasi Pakinta ke depan. Next. Kemudian peningkatan pengawasan dan penindakan. Next. Kemudian optimalisasi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Next. Kemudian mengoptimalkan berlakunya Perda baru, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Next. Yang ke depan, Bapak Ibu, insya Allah ini merupakan inovasi yang akan kita kembangkan, yaitu integrasi retribusi daerah ke dalam aplikasi Pakinta. Jadi kedepannya masyarakat Kota Makassar sudah dapat mulai membayarkan retribusinya, contoh mungkin retribusi persampahan, retribusi penyedotan tinja melalui aplikasi Pakinta. Jadi ini merupakan suatu platform yang akan kita kembangkan ke depan. Next, yang terakhir, tentunya untuk PAD menuju PAD 2 triliun dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak, mulai dari Forkopimda, DPRD, TNI Polri, dan Kejaksaan. Kemudian diperlukan sinergitas dengan SKPD pengelola pendapatan, ada Badan Dinas Kecamatan dan Kelurahan, BUMD, akademisi, RT RW, LPM, sejumlah SKPD, ada inspektorat yang senantiasa membimbing dan memberikan supervisinya kepada kita, dan juga beberapa SKPD lainnya. Next. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kami. Di Jakarta ada Luna Maya, di Bandung ada Aura Kasih. Sekian dari saya dan terima kasih.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekban. Kita highlight tadi beberapa pemaparan Pak Sekban terkait dengan optimisme untuk mencapai PAD Kota Makassar 2 triliun di 2025 sesuai dengan RPJMD, tetapi mungkin tetap memperhatikan realisasi capaian yang sudah ada, di mana tahun 2023 kita sudah mencapai 1,58 triliun atau istilahnya Pak Sekban sudah separuh jalan. Ini juga didukung dengan optimisme dengan lahirnya Undang-Undang HKPD, sehingga diharapkan ada restrukturisasi pajak daerah di Kota Makassar. Kita beri applause kepada Pak Fuad. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke jam 1. Kita buka ruang diskusi dan tanya jawab terkait dengan pemaparan dari para narasumber tadi. Untuk sesi pertama saya buka 3 penanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Saya harapkan karena keterbatasan waktu 7 poin dan cukup 2 pertanyaan per orang. Untuk sesi pertama saya kasih ke sayap kiri, silakan Bapak topi hitam. Langsung to the point Pak, kepada siapa pertanyaannya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari LPM Tamalandrea. Nama Pak? Nama Marzuki Ukas dari LPM Kelurahan Tamalandrea Jaya. Pertama dari narasumber pertama dan kedua barangkali yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di terintegrasi antara kota dan provinsi. Kita punya sumber daya alam laut. Ini saya ulangi lagi ini pertanyaan pada forum sebelumnya. Sumber daya alam laut, pesisir dan laut. Kita tahu bahwa kota tidak berhak mengelola pesisir, hanya nelayannya. Bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan zona-zona penangkapan ikan dan kerusakan lingkungan pada wilayah ini? Itu satu. Kemudian kedua, masalah dana kelurahan. Dana kelurahan yang tidak terpakai, teradopsi, dimanfaatkan oleh kelurahan, apa strategi supaya ini bisa, dan apa kemungkinan terjadi kalau misalnya ini tidak terpakai secara keseluruhan karena lemahnya misalnya manajemen atau kebijakan di tingkat kelurahan yang berkoordinasi dengan LPM. Saya kira itu karena dibatasi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang kedua, silakan Ibu di belakang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Amalia, Sekretaris Dinas Kearsipan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa curhat barangkali dari SKPD saya. Pertama, dari hasil forum SKPD kami kemarin, kami mengangkat tema Satukan Langkah, Wujudkan Arsip Digital. Tentunya ini mengacu kepada visi misi Bapak Wali Kota. Tetapi kenyataannya saya kebetulan baru 2 bulan di Dinas Arsip. Sangat miris sekali Pak Dinas. Saya rasa Dinas Arsip dibentuk karena dia merupakan salah satu aset yang penting. Karena dia mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen arsip yang penting. Tapi kenyataannya anggarannya Pak 2 miliar. Satu dinas anggarannya 2 miliar. Kami tidak mempunyai depo. Itu adalah salah satu persyaratan untuk Dinas Arsip. Kami tidak punya kantor yang layak. Semuanya arsip-arsip itu ditumpuk saja. Kami bekerja satu persatu untuk memilah-milah mana yang harus dimusnahkan. Tapi kami tidak punya alat yang canggih. Kami tidak punya laptop. Kami tidak punya komputer sama sekali. Apalagi kami mau melakukan digitalisasi. Jadi mungkin perlu perhatian juga siapapun mungkin di Dinas Arsip. Arsip adalah salah satu SKPD yang paling penting. Kenapa Dinas Arsip dipisahkan dengan Dinas Perpustakaan? Pasti penuh dengan pertimbangan, tetapi kenyataannya
tidak ada. SDM kami sangat sedikit untuk bisa mengarsipkan secara terintegrasi dengan seluruh SKPD. Mungkin bisa menjadi perhatian Bapeda, kemudian dari BPKD, kami butuh kantor yang layak, Pak. Kami butuh anggaran untuk bisa mewujudkan visi misi dari Bapak Wali Kota. Karena ini secara terintegrasi dari seluruh SKPD. Karena ada semua dokumen-dokumen penting akan kami arsipkan secara digital. Kami sangat cemburu dengan, bisa dilihat barangkali di Dinas Arsip Yogyakarta. Dinas Arsip Yogyakarta menjadi salah satu destinasi dan menjadi penyumbang PAD terbesar karena menjadi kunjungan bagi seluruh, bahkan dari seluruh dari luar negeri pun berkunjung ke Diamora Dinas Arsip Yogyakarta. Kami berharap bahwa Kota Makassar juga akan bisa lebih daripada Yogyakarta, asal didukung oleh seluruh stakeholder yang ada pada kesempatan ini, pertemuan ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekdis. Saya buka yang ketiga, penanya ketiga, silakan dari sayap kanan. Kalau ada, silakan Bapak yang belakang baju hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Nurdiansa dari USAID CCBio yang saat ini membantu Kota Makassar dalam hal pengelolaan sampah. Ya, terkait masalah persampahan itu sendiri, saya melihat bahwa pengelolaan sampah ini juga masuk dalam PAD-nya Kota Makassar ya. Dan di sini saya menyarankan agar sekiranya Kota Makassar melalui pihak kelurahan atau kecamatan untuk mendata wajib retribusi yang ada di wilayah masing-masing, Pak. Karena ini potensinya sangat besar sekali untuk mendukung PAD Kota Makassar. Dan saran yang kedua juga, saya mohon dengan sangat hasil dari retribusi persampahan itu dikembalikan kembali kepada kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah seperti pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan itu sendiri. Karena melihat kalau memang Makassar mau berbicara masalah PSL, masalah kebutuhan armada dan sarananya juga harus dibutuhkan ataukah dicukupi. Nah, sehingga ini memang menjadi pemikiran tersendiri. Dan yang kedua, Pak, saya minta tolong. Saya beberapa kali mengikuti kegiatan musrembang di kelurahan dan kecamatan. Saya sangat miris melihat bahwa persampahan ini tidak menjadi sesuatu yang yang khusus gitu. Bahkan saya mengusulkan kemarin di salah satu kelurahan dan kecamatan, bisa nggak ada edukasi pengelolaan sampah di tingkat kelurahan ataukah kecamatan. Justru lebih mementingkan TB ketimbang TB dengan stunting kalau saya tidak salah. Sedangkan persampahan ini bagian besar daripada kegiatan-kegiatan itu yang sama sekali tidak ada edukasi yang dilakukan gitu. Jadi tidak semua kelurahan kecamatan itu melakukan edukasi terkait masalah pengolahan sampah, dan saya anggap ini yang sangat penting. Apalagi di kelurahan ada Pak Izin Pak, dan tolong sebagainya. dipercepat the point. Jadi itu aja Pak yang terkait seperti Ya, makasih Pak. Pertanyaannya sudah kami tangkap oleh narasumber. Secara intinya kami sudah paham. Ada 3 penanya tadi terkait dengan pertanyaan mungkin ke Bu Suci terkait dengan kewenangan ya, pengelolaan zona penangkapan ikan. Mungkin ini masuk ke urusan provinsi maksudnya Bu Suci. Mungkin mohon ditanggapin juga tadi terkait dengan curhatnya Ibu Sekdis Dinas Kearsipan Bu Amalia. Tapi Bu, mungkin nanti Pak Sekban Bapeda yang akan menanggapi, dan juga terkait dengan Bapak dari NGO tadi terkait persampahan di kelurahan, mungkin nanti bisa ditanggapin oleh Pak Sekban dan narasumber yang lain. Kesempatan pertama saya kasih ke Bu Suci untuk menanggapi terkait dengan zonasi perikanan ini, Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Rodi. Tadi itu pertanyaannya agak bergema kami tangkap di sini ya. Mungkin ehonya yang terlalu besar di ini soundnya. Kalau saya nggak salah tadi terkait dengan zonasi penangkapan ikan. Zonasi penangkapan ikan, mungkin urusan penangkapan ikan maksudnya ya Pak ya. Gimana? Supaya nggak salah. Ya benar ya.
Sonasi ya. 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 Oke. Yuk. Oke. Ya. Baik. Ya, baik Pak, sambil baik, tangkap. Pak. Ya, untuk 2025 yang menjadi awal juga nanti pijakan kita ya dalam pelaksanaan RPJPD Sulawesi Selatan jangka 2545 ya Pak ya. Perlu informasi awal bagi Bapak Ibu sekalian bahwa kita mengangkat visi Sulawesi Selatan itu mandiri, maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi biru. Jadi untuk kebijakan arah pembangunan kebijakan ke depan gitu ya Pak ya, itu kita sudah akan menata, termasuk bagaimana nanti meskipun kita dibatasi oleh kewenangan, ada beberapa hal yang memang perlu kontribusi masyarakat setempat, terutama untuk wilayah pesisir. Dan kemudian bagaimana kita mengembangkan jasa pengelolaan lingkungan ya, jasa lingkungan. Nah ini kita sudah masuk, kita kalau provinsi ya Pak ya, di provinsi itu sudah masuk di arah kebijakan kita, itu sudah tertulis seperti itu. Secara teknis nanti kita akan menata dalam master plan ekonomi biru tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, tentu dengan menata beberapa wilayah-wilayah yang mempunyai kontribusi signifikan untuk perwujudan ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Dan ini selain untuk ekonomi biru, kita juga konsis untuk ekonomi hijau, dan itu kita sementara menata juga Pak. Insya Allah mudah-mudahan 2 master plan ini kita sudah bisa selesaikan sebelum bulan Agustus, jadi sebelum penetapan RPJPD. Nah nanti kalau di tataran implementasi, ya, kalau di tataran implementasi tetap harus akan diatur, ya kan Pak ya. Jadi nanti bagaimana kita menata seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan itu akan bermuara pada roadmap-nya. Jadi bagaimana menata peran, itu juga menata peran bagaimana kita bisa bukan berarti melanggar kewenangan, tetapi bagaimana mengatur kewenangan itu supaya kontribusi pemerintah kabupaten kota maupun provinsi kita bisa kuatkan bersama. Jadi seperti itu untuk dari tataran kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah kalau misalnya nanti dikaitkan dengan wilayah Kota Makassar sendiri, maka tentu harus ada peran signifikan juga, apalagi kalau kita melihat tema Kota Makassar untuk 2025 mengambil tema kata berkelanjutan. Jadi berkelanjutan, saya nyambung sekalian nanti yang sampah ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa menafikan atau kita menganggap remeh gitu ya. Misalnya ada masyarakat yang memang dia berada di wilayah misalnya Hulu Das misalnya. Nah itu kita juga harus menata itu bersama. Jadi tidak bisa kemudian provinsi sendiri, kabupaten kota sendiri, tetapi kemudian kita harus bersama juga pemerhati lingkungan. Ini akan menjadi sangat penting sebagai pengendali ya, pengendalian untuk pemantauan bersama itu akan kita kuatkan ke depannya Pak. Dan ini menjadi konsentrasi nasional juga. Nah, ketika tadi yang saya sampaikan, ketika tema berkelanjutan ini diangkat oleh Kota Makassar, seharusnya hal-hal krusial seperti ini juga sudah diperhatikan dengan seksama. Apalagi tadi misalnya untuk pengelolaan sampah. Nah, emisi kalau kita untuk low carbonnya, jadi pengelolaan limbah, pengelolaan sampah itu akan sangat penting gitu ya. Bagaimana kemudian pengembangan biomasa itu bisa dikembangkan di Kota Makassar. Bagaimana pengolahan sampah itu bisa lebih terintegrasi dari hulu hilir. Itu menjadi poin penting dari tema kita yang berkelanjutan. Jadi pertanyaan dari 2 penanggap tadi sebenarnya itu mengerucut pada tema berkelanjutannya. Nah ini mungkin nanti bisa dipertajam ya Pak ya oleh Bapeda Kota Makassar, seperti apa kerangka perencanaannya hingga implementasinya. Tentu hal-hal seperti ini seharusnya sudah ditangkap pada saat kita melakukan musrenbang kelurahan ataupun kecamatan, sehingga yang Bapak sampaikan tadi itu nyambungnya ke program kegiatan subkegiatan yang di seluruh perangkat daerah itu sudah terkoneksi gitu Pak ya. Itu kalau dari saya Pak Robi, saya kembalikan. Terima kasih Bu Suci. Saya kasih kesempatan ke Pak Nur untuk menanggapi penanya tadi Pak, silakan.
kasih. Baik, ada beberapa pertanyaan tadi yang muncul. Yang pertama, tadi mungkin telah ditanggapi oleh Ibu Suci dari provinsi terkait dengan kewenangan ya. Karena memang kalau kita berbicara kewenangan untuk laut itu mulai dari pinggir pantai memang ada di provinsi, sedangkan untuk kabupaten kota itu dimulai di pantai, itu yang menjadi kewenangan. Ini memang perlu harus jelas terkait dengan kewenangan tersebut. Makanya pemerintah kota Makassar sangat berhati-hati pada saat kita akan mengalokasikan anggaran yang bukan berada di kewenangan pemerintah kota Makassar. Itu. Jadi memang ini perlu kehati-hatian kita untuk mengalokasikan anggaran pada beberapa kegiatan-kegiatan yang bukan menjadi kewenangan, sehingga nanti kita akan selalu berkoordinasi dengan provinsi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berada di laut, khususnya ini yang di pesisir ini, seperti tadi kan seperti mangrove apa semua, ini kan lebih banyak ditangani oleh para LPM yang ditangani secara swakelola mungkin di situ. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi mungkin dari dana-dana kelurahan, saya kira itu mungkin bisa digunakan untuk terkait dengan pemberdayaan masyarakat, sosialisasi apa semuanya, itu mungkin bisa digunakan ke situ terkait dengan mangrove tersebut. Ya. Kemudian terkait dengan arsip, anggaran arsip, kita punya pedoman RPJMD untuk 5 tahun, di mana kita telah mengalokasikan anggaran memberikan pagu indikatif untuk semua SKPD itu untuk 5 tahun ke depan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat kita melakukan pembahasan untuk tahun 2025, setelah kita melihat bahwa prioritas ada di situ, itu tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, dan juga mungkin ada beberapa SKPD yang mungkin bisa berkurang. Kenapa berkurang? Apabila target-target indikator yang telah ditentukan, yang telah kita tetapkan di dokumen perencanaan, itu sudah tercapai, sudah terpenuhi, beberapa mungkin itu sudah akan berkurang. Itulah kondisi-kondisi yang demikian itu yang tidak menutup kemungkinan bahwa untuk tahun 2025 ke depan itu ada beberapa SKPD yang memang mungkin akan bertambah, dan mungkin ada juga beberapa SKPD yang apabila target-target indikator yang telah ditentukan, yang telah tercapai, itu tidak menutup kemungkinan akan berkurang pagu indikatifnya di situ. Jadi saya kira itu terkait dengan arsip. Kemudian persampahan memang ini nanti mungkin dari Bapenda juga akan memberikan tanggapan terkait dengan persampahan, karena persampahan di sini itu adalah retribusi yang dipungut oleh kecamatan, dan diharapkan dengan retribusi persampahan ini paling tidak bisa dikembalikan kembali lagi dalam rangka meningkatkan pelayanan di kecamatan untuk peningkatan layanan persampahan. Ya. Saya kira mungkin itu yang dapat saya tanggapi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Nur dan Bu Suci atas jawaban atas pertanyaan dari para peserta musrembang. Mohon maaf saya tidak membuka sesi berikutnya karena saat ini sudah menunjukkan pukul 1. Kita sudah ngaret atau lewat dari jadwal yang ditentukan, dari rancangan acara yang dibuat. Itu sudah 1 jam lebih kita melewati, sehingga mohon maaf untuk para penanya yang belum sempat menyampaikan pertanyaan atau diskusinya, nanti mungkin bisa disampaikan ke panitia untuk nanti disampaikan ke para peserta dan juga narasumber untuk nanti ada tanggapan. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materinya, dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah bertahan sampai dengan pukul 1, sudah melewati waktu yang sudah ditentukan. Mungkin nanti kita lanjutkan di sesi pleno dan juga ke pleno dan juga komisi yang akan dilanjutkan setelah makan siang.
Sekali lagi kita beri oplos kepada para narasumber dan kita semua dalam pelaksanaan pemaparan dari sesi narasumber ini. Selanjutnya untuk sesi nanti dalam komisi dan juga akan dilanjutkan pada pleno, kami harapkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian dapat membagi diri, terutama dari bapak-bapak LPM dan juga delegasi, agar bisa ke sidang-sidang komisi yang sudah ditentukan, di tempatnya ada di depan, untuk bidang perencanaan dan pengendalian, itu ada di ruang Akasia Hall lantai 2. Untuk bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah ada di ruang Finisi 1. Untuk bidang ekonomi dan sumber daya alam ada di Azalea Hall lantai 2, dan untuk bidang sosbud dan pemerintahan umum ada di Amarilis Hall lantai 3. Dan nanti pleno kita akan kembali di ruangan ini setelah dari komisi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geraha Pena Makassar menyediakan ruang untuk perkantoran dengan fasilitas yang sangat menunjang. Terletak di pusat kota, di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20 Panakukang, Makassar. Okupansi tenan 75%. Pelayanan yang maksimal untuk para pengunjung. Convention Hall and Function Room. Dekorasi rumah dan ruangan dibuat supaya terlihat indah dan elok dipandang. Ruangan yang indah tentu buat kita jadi lebih betah kan berlama-lama di rumah? Nah, ide dekorasi dan desain interior yang bakalan kita bahas kali ini nggak cuma membuat ruangan terlihat lebih cantik loh, tapi juga canggih. Penasaran kan seperti apa? Yuk langsung aja! Number 1. Interactive Floor Projector.
Bahkan kamu berpikir bahwa akuarium itu nggak cuma bisa berperan sebagai rumah bagi ikan kesayanganmu, tapi juga bisa menjadi dekorasi sempurna buat tempat tinggalmu, apalagi dengan teknologi yang canggih saat ini. Desainer ruangan modern seringkali menawarkan akuarium dengan berbagai macam desain yang cocok dengan interior apapun. Misalnya, kamu bisa memisahkan dua ruangan dengan akuarium sebagai sekat atau menggunakan akuarium sebagai pegangan tangga. Number 4. Clip Clap. Jika meja kerjamu selalu berantakan, maka kamu dapat menggunakan ide dekorasi yang satu ini. Clip Clap merupakan sebuah pengatur barang yang menempel di dinding. Kamu bisa memasang Clip Clap di dalam lemari, samping pintu kulkas, dan di berbagai macam permukaan vertikal lainnya. Memiliki beberapa rak kecil dengan gantungan yang terpasang pada panel utamanya, rak-rak kecil bisa dilepas pasang seperti magnet. Clip Clap akan sangat bermanfaat